cantik Ibu. Ya, makasih. Perkenalkan, saya Bidan Reta yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya pengen periksa kehamilan. Soalnya saya telat haid. Oh, baik. Sebelumnya apa Ibu periksa sendiri atau didampingi suami? Saya sendiri Bu, suami saya sedang kerja. Lalu, apakah Ibu sebelumnya pernah memeriksakan kehamilan? Belum Bu. Baik, ini saya kasih buku kesehatan ibu dan anak ya Bu ya. Buku ini berisi tentang catatan-catatan tentang kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan anak ibu mulai dari dalam kandungan sampai 5 tahun yang. Kalau ibu mau periksa kehamilan, mohon selalu membawa buku ini ya Bu ya. Oh iya Bu, makasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada Ibu. Wawancara ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kehamilan Ibu. Dan saya mohon izin apabila nanti terdapat pertanyaan yang sangat pribadi. Namun saya mohon untuk Ibu menjelaskan sebenar-benarnya karena guna untuk kepentingan kesehatan Ibu ya. Oh iya Bu. Lalu informasi ini akan saya jamin kerahasiaannya hanya untuk kepentingan medis. Apakah Ibu bersedia? Oh iya Bu, nggak masalah kok. Baik, sekarang saya akan menanyakan biodata Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu? Ibu Rohma, Usia? 31 tahun, Agama? Islam, Pendidikan? SMA, Pekerjaan? ibu rumah tangga, Alamat? Desa Pringu, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Nama suami Ibu? Pak Wanto, Usianya? 34, Agama? Islam, Pendidikan? SMA, Pekerjaan? tukang bangunan, Alamat? Pringu, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah tes golongan darah? Sudah Bu, hasilnya B. Oke. Lalu sebelumnya mohon maaf ya Bu, ini pernikahan keberapa ya? Yang pertama Bu, Usia pernikahannya udah berapa tahun? 7 tahunan. Baik Ibu. Sekarang apa yang Ibu keluhkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu mungkin? Itu Bu, sejak tahu saya hamil itu saya sering kayak merasa ngidam gitu loh. Dan ngidamnya itu yang aneh-aneh. Kadang suka kalau panas banget gitu saya pengen makan es batu gitu. Baik Ibu, sekarang saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya orang hamil itu emang normal untuk mengidam. Namun ibu hamil itu mengidamnya identik dengan makanan yang asam atau pedas seperti rujak buah, mangga muda, atau bakso. Nah, apabila ibu sering mengidam yang aneh-aneh atau makanan yang tidak layak dimakan seperti mengonsumsi es batu, itu tidak baik ya Bu, apalagi untuk kesehatan kehamilan ibu. Jadi ibu harus mengurangi itu ya Bu ya. Oh iya Bu, siap. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat menstruasi ibu ya Bu. Oh iya. Apa ibu masih ingat tanggal berapa ibu haid terakhir? Kalau nggak salah itu tanggal 20 Julian. Itu udah pasti ya Bu ya? Oh pasti itu. Baik, sebentar. Jadi kalau usia kehamilan sekarang ibu kurang lebih sudah memasuki usia 10 minggu ya Bu ya. Oh iya, 10 minggu. Ini merupakan kehamilan yang keberapa Ibu? Yang kedua Bu. Yang kedua. Lalu untuk kehamilan ini apa Ibu sudah melakukan tes kehamilan? Sudah di rumah. Pakai yang alat namanya tes pack itu loh. Hasilnya bagaimana Ibu? Hasilnya ada 2 garis gitu kayak jelas. Apa saya boleh melihat hasilnya? Ada di rumah Bu, nggak saya bawa. Baik, nanti saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Oh ya. Apa Ibu sudah merasakan gerak janin? Belum Bu. Belum. Selama kehamilan ini apa Ibu mengalami tanda-tanda bahaya kehamilan seperti muntah hebat? Nggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Lalu untuk kehamilan yang pertama Ibu,
Apa pernah mengalami tanda bahaya seperti itu tadi, mual muntah atau nyeri perut, pendarahan mungkin? Nggak pernah. Pernah ya. Ya. Bagaimana proses persalinan ibu yang anak pertama? Dulu itu saya ditolong oleh bidan, lahirannya alhamdulillah normal. Normal. Mohon maaf, jalan lahirnya robek sendiri atau dibantu dengan alat? Robek sendiri kata bidan. Normal ya Bu ya berarti. Usia kehamilan berapa Ibu melahirkan? Dulu itu sekitar 9 bulan 10 harian lahirnya. Anak Ibu yang pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Masih ingat berat badan dan panjang badannya? Dulu itu lahir 37 gram. Terus kalau panjangnya tuh lupa ya, nggak tahu. Apakah ada kelainan atau masalah kesehatan pada anak Ibu yang pertama? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Lalu saat nifas apa Ibu mengalami pendarahan atau masalah lain? Nggak ada Bu, normal kata bidannya sih, sehat-sehat aja. Normal ya Bu ya. Lalu apa dulu anak Ibu minum air susu Ibu atau pakai susu formula? Dulu minum air susu saya itu penuh Bu ya, tapi kadang-kadang juga kalau pagi saya sibuk itu minum susu formula. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya alat kontrasepsi atau alat KB apa yang pernah Ibu pakai? Saya suntik KB 1 bulan. Suntik KB 1 bulan. Mulai kapan Ibu? Dulu itu setelah melahirkan 2 bulan kan. Nah itu saya mulai suntik. Terus sebelum kehamilan ini 5 bulan yang lalu itu saya nggak suntik lagi. Oh, berarti kehamilan ini sudah direncanakan ya Bu ya? Ya sudah. Lalu apa Ibu masih ingat pernah disuntik vaksin atau disuntik di lengan kanan kiri Ibu? Oh sudah itu. Sudah lengkap Bu katanya. Sudah lengkap. Masih ada kartunya Bu mungkin? Nggak ada Bu. Tapi sudah lengkap ya Bu ya? Iya sudah lengkap kok. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu pernah menderita penyakit jantung? Nggak pernah. Kalau itu tekanan darah tinggi? Diukur juga nggak pernah. Kencing manis? Nggak ada. Ibu pernah mengalami sesak nafas yang hebat? Nggak pernah. Batuk lebih dari 2 minggu? Nggak pernah Bu. Ibu pernah keputihan yang gatal berbau? Nggak ada. Enggak. Apa Ibu pernah mengalami kejang-kejang? Nggak pernah juga. Nggak pernah ya Bu ya. Apa Ibu pernah tes HIV sama suami Ibu? Belum Bu. Belum pernah. Lalu untuk keturunan kembar dari Ibu, apakah ada keturunan kembar? Nggak ada sih Bu, saya anak tunggal. Ada. Baik, untuk kesehatan berarti semua normal ya Bu dan sehat, alhamdulillah. Ibu tadi kan katanya sering mengidam atau mengonsumsi es batu ya Bu ya. Saya boleh tahu bagaimana pola nutrisi Ibu, makannya berapa kali sehari? Sehari-hari itu biasanya tuh makan 3 kali, dengan tiap makan itu 1 centong, ada lauknya kayak tahu, tempe, kadang kalau juga ada ulang itu sama daging atau ikan. Kalau sayur sih selalu ya Bu ya. Tapi semenjak hamil ini ngidamnya lebih banyak, jadi makannya lebih dikit. Begitu. Kan makannya harus yang matang-matang ya Bu, sayurnya harus yang matang. Terus ikannya jangan yang mentah, harus dimasak sampai matang ya Bu. Oh ya. Minum berapa gelas per hari Bu? 6, kadang juga 8 gelasan. Bagus ya Bu kalau minum minimal 8 gelas per hari ya Bu kalau bisa. Untuk buang air kecil Ibu berapa kali sehari? Sekitar 5-6 kali. 5-6 kali. Apa ada keluhan? Ada Bu. Warnanya normal-normal Bu? Normal, Kuning kuning jernih. jernih. Untuk buang air besarnya? Biasanya setiap hari. Setiap hari. Ada keluhan Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Lalu saat hamil ini aktivitas atau kegiatan sehari-hari Ibu apa yang Ibu lakukan? Mulai bangun tidur itu saya sholat, terus bersih-bersih rumah aja, terus masak. Ya kadang kalau capek itu ya istirahat bentar gitu. Terus ya udah sih itu aja. Untuk tidurnya Ibu mulai jam berapa?
Kalau tidur siang itu nggak tentu, tapi tiap tidur siang itu 1 jaman. Kalau malam mulai jam 9 biasanya udah tidur. Berarti itu ya Bu, istirahatnya udah cukup ya. Iya. Kalau masih awal trimester ini atau masih kandungan yang muda, bisa dibilang muda, Ibu jangan terlalu berat ya melakukan aktivitas, Oh, siap. karena itu nanti berpengaruh untuk kehamilan Ibu. Baik, ini saya memasuki pertanyaan yang pribadi. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu masih rutin melakukan hubungan seksual dengan suami Ibu? Rutin sih Bu, tapi agak dikurangi gitu. Dalam seminggu berapa kali ya Bu? Biasanya ya 2 kali atau bahkan sekali, kadang juga enggak. Apa ada keluhan saat berhubungan seksual? Enggak ada. Nggak ada ya Bu. Baik Ibu, kalau begitu untuk kehamilan yang kedua ini, apakah ada rasa cemas atau khawatir? Cemas sih Bu, meskipun saya pernah lahiran kan, tapi melahirkanku kayak buat saya cemas gitu sih. Gak apa-apa ya Bu, mungkin masih trimester awal ya, tapi jangan cemas-cemas. Bagaimana respon Ibu dan keluarga mengetahui kehamilan ini? Pastinya senang Bu, karena juga direncanakan kan kehamilan. Untuk di rumah, apakah ada yang membantu Ibu untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Nggak ada Bu, kadang kalau mertua saya lagi ke rumah ya ada. Oh gitu ya Bu ya. Lalu apabila ada masalah di rumah, siapa biasanya yang memutuskan masalah tersebut? Pasti suami. Suami. Kalau misalnya suami tidak ada di rumah, Kalau itu orang tua. orang tua ya Bu. Apa Ibu sudah mempunyai gambaran untuk melahirkan di mana? Saya pengen melahirkan di sini aja Bu, ditolong ibu. Berarti harus itu ya Bu, normal ya. Apa sudah ada transportasi yang akan digunakan? Di rumah sih ada motor. Betul ya Bu. Siapa kira-kira yang mendampingi Ibu saat persalinan? Suami. Kalau tidak ada, Mertua Suami saya, dan ibu mertua. mertua ya. Lalu untuk biaya persalinan apakah sudah ada tabungan atau gimana? Suami saya udah mulai nabung Bu sejak minggu-minggu kemarin gitu. Baik Ibu ya. Lalu untuk budaya Ibu, apakah ada pantangan atau larangan yang tidak diperbolehkan untuk Ibu hamil seperti makanan atau yang lain? Ada Bu, dari mertua saya itu ada budaya-budaya Kak, kadang nggak boleh makan ini makan itu, tapi saya nggak melaksanakannya sih. Apa ya Bu, tapi tetap hati-hati ya. Oh ya. Baik, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas informasi yang sudah Ibu sampaikan. Dan apabila nanti Ibu merasakan atau ingin bertanya kepada saya atau merasakan keluhan, Ibu bisa datang ke sini ya Bu ya. Oh ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu terlebih dahulu. Oh ya, makasih Bu.